Puff pastry merupakan pastry yang memiliki adonan tanpa ragi. Puff pastry disebut juga sebagai ratu segala pastry karena pembuatannya tidak mudah dan memerlukan keterampilan serta ketelatenan. Adonan puff pastry disusun oleh adonan dasar dan lemak roll-in. Penjelasan dan pelipasan berulang-ulang menghasilkan laminasi adonan dengan lapisan lemak tipis di antaranya. Dalam membuat puff pastry, diharapkan pengadukan jangan sampai kalis. Konsistensi adonan harus sama dengan coarse wet atau lemak membentuk lapisan roll-in fat. Dalam membuat pastry, terdapat 4 metode dapat digunakan untuk persiapan atau memasukkan lemak roll-in dalam adonan pastry. Berikut adalah paparan video terkait 4 teknik laminasi pembuatan pastry. French method. Pengadukan usahakan jangan sampai kalis, sehingga konsistensi adonan harus sama dengan coarse wet atau lemak pembentuk lapisan roll-in fat. Langkah berikutnya adalah adonan dimasukkan ke dalam plastik. Pastikan adonan tertutup secara menyeluruh pada permukaannya dengan plastik. Lalu masukkan ke dalam refrigerator dan diamkan selama 10-20 menit. Ambil coarse wet dan giling di coarse wet di antara dua plastik. Giling coarse wet membentuk persegi. Usahakan penggilingan coarse wet memiliki ketebalan yang sama dengan adonan. Saat penggilasan jangan terlalu pipih karena dapat menyebabkan adonan terlalu lebar sehingga mudah pecah. Bungkus coarse wet dengan plastik dan selanjutnya coarse wet bisa dimasukkan ke dalam refrigerator selama 10-20 menit. Ambil adonan dan juga coarse wet, letakkan coarse wet di tengah dari adonan. Tutupi bagian coarse wet dengan adonan dan rapikan bentuknya sehingga menutupi seluruh bagian coarse wet. Bungkus adonan dengan plastik dan masukkan ke dalam kulkas selama 10-20 menit. Metode Skotlandia atau Scott Method. Bahan adonan dan potongan lemak roll-in berbentuk dedu dimasukkan langsung ke dalam adonan. Dalam metode ini, potongan lemak roll-in tidak membentuk lapisan lemak. Metode ini disebut juga Puig Method atau Bleach Puff Dough karena persiapan adonan lebih sederhana dan lebih sedikit pelipatan yang dibutuhkan. Karakteristik adonan Scott adalah terlihat butiran lemak pada adonan. Setelah adonan sudah diuleni, bungkus adonan ke dalam plastik dan masukkan ke dalam refrigerator selama 10-20 menit. Keluarkan adonan dari kulkas dan bentuk persegi panjang. Langkah selanjutnya, aplikasikan pelipatan double folding. Lakukan pelipatan jenis ini pada adonan Scott antara 2-3 kali sebelum dibentuk. Bungkus adonan dengan plastik dan simpan ke kulkas selama 10-20 menit. English Method. Giling adonan dengan rolling pin membentuk persegi panjang. Pada metode ini, lemak membentuk lapisan menutupi permukaan adonan yang telah dipipihkan. Kemudian, adonan bisa dilipat menjadi 3 bagian, 1/3 di bagian tengah, dan sisanya lipat di bagian atasnya. Bungkus adonan dengan plastik kemudian masukkan ke dalam kulkas selama 10-20 menit. Setelah adonan masuk ke dalam kulkas, lakukan penggilasan ini hingga 2-3 kali penggilasan. England Method atau Holland Method. Ambil adonan yang sudah digiling dengan rolling pin membentuk persegi panjang. Letakkan coarse wet pada salah satu sisinya adonan. Bagi menjadi 3 bagian. 2/3 bagian dilapisi coarse wet
dan 1/3 bagian tidak dilapisi korslet. Lapisan yang tidak dilapisi korslet menutup bagian korslet. Rapikan adonan dengan menutupi seluruh kebagian korslet. Siapkan plastik. Bungkus adonan dengan plastik dan masukkan ke dalam kulkas selama 10 hingga 20 menit. Setelah adonan dari kulkas, giling adonan dengan bentuk persegi panjang. Pada teknik ini, bisa diaplikasikan pelipatan single double single. Seperti video berikut ini. Bungkus adonan dengan plastik dan masukkan ke dalam kulkas. Diamkan selama 10 hingga 20 menit. Setelah adonan digilas dengan mengaplikasikan beberapa lipatan dan metode, selanjutnya dibentuk menjadi turnover dengan filling coklat. Berikut adalah hasil puff pastry dengan penggunaan 4 teknik laminasi. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari keempat teknik tersebut.